Ada yang bikin lagu religi trending di YouTube. Mas Pri, update nggak ini? Oh, belum. Belum ya. Jadi ada lagu religi, dia trending di YouTube. Terus ada masalah gitulah pokoknya. Saya sampai nonton di vlognya Anji bahas soal itu. Tapi kalau Mas Pram ini bahas, mungkin kita bisa ke bawah yang lebih umum lagi gitu ya. Jadi intinya bikin lagu religi trending di YouTube, tapi ada yang bilang liriknya agak kurang pas menurut ilmu agama. Tapi ada yang bilang nggak masalah kok, ini juga orang berdasarkan ilmu agama. Mas Pri bela yang mana? Wah, pertanyaanmu provokatif ya kan, Mas Pram Sigben, terima kasih. Tadi udah agak kita bahas ya, mirip-mirip tentang berdebat tadi ya. Gimana Mas Pri ini? Kalau sudah mau bela-belaan itu, saya kekurangan data ya. Iya. Oke. Terus kalaupun saya mengerti datanya, saya juga orang yang tidak mudah memutuskan mau membela ini membela itu. Karena pembelaan itu bisa bersifat hitam putih. Oke. Saya mungkin tambahkan data sedikit ya Mas Pri ya. Boleh, silakan. Jadi ada lagu tentang istri Rasulullah. Ya. Nah, trending itu kayak 2 minggu ini deh kalau nggak salah. Nah, ada yang mengatakan ketika di lagu itu disebutkan misalnya hanya namanya langsung, tidak ada predikat memuliakan, itu pertama dianggap tidak sopan gitu. Lalu ada lirik-lirik yang menceritakan terlalu keromantisan gitu ya, seolah-olah kayak hubungan romantis zaman sekarang gitu. Yeah. Itu yang kurang elok begitu. Nah ini mungkin yang mau, itu yang aku lihat kemarin gitu sih, sempat ngikutin juga gitu ya, Mas Pram. Kurang lebih gitu Mas Pri. Soal, saya bilang udah lama juga kita bicara soal ini sebetulnya. Ya, kalau kita berhadapan dengan sebuah tata kelola, kalau itu kita ingin akomodasi ya Mas Doni ya. Kalau sisi ini kita ingin akomodasi, kita berhadapan dengan tata kelola kultural. Ya. Di kebudayaan seperti kita, subjek-subjek tertentu itu memiliki makom kulturalnya. Oke, ya. Ya. Nah, sementara di sebuah masyarakat yang lain, makom kultural itu tidak seketat itu. Ada. Nah, pentingnya seorang seniman, budayawan, kreator itu hidup dengan pemahaman-pemahaman kultural sekitar itu saja. Ya. Nah, ini yang memang harus menjadi sebuah pemahaman artistik sampai psikologis sampai sosiologis. Oh iya betul. Nanti bisa antropologis juga karena kita itu masyarakat puak-puak, bersuku-suku. Kita bisa menyinggung suku lain tanpa kita sadari. Tanpa kita sadar, betul. Benar. Ya, misalnya apa jadinya aku di mata anakku? Ya, mungkin aku tidak mengapa. Walaupun aku juga bisa mengapa. Ketika Mas Ade tiba-tiba memanggil namaku jangkar saja, anakku bisa kurang happy secara emosional. Ya, itu kultural, itu bukan kriminal. Iya betul. Dan di kultur yang lain, wah itu sangat common sense. Betul. Ya. Tokoh-tokoh di Amerika itu bisa menamai petnya dengan nama kakeknya, neneknya. Manggil bapaknya gitu juga namanya. Nah, rujukan-rujukan kultural ini, penting dipahami agar tidak bertabrakan karena itu pasarnya. Kalaupun bukan pertimbangan pasar, ya pertimbangan moral ya, moral kultural itu. Kultural itu memang muaranya moral. Dengan moral tidak bisa kita, kultur gue begini kok. Ini kreatif saya kok. Nggak bisa ya. Nggak bisa kalau moral nggak bisa. Kecuali memang kita berhenti di sebuah tatanan teknis, kultural teknikal saja, itu masih mungkin kita. Masih mungkin ya.
di tempat gue begini biasa kok. Oke. Kan di tempatmu nggak biasa kok. Jadi bertengkar. Iya. Jadi moral tuh kayak yang menyatukan secara universal gitu ya. Karena kecuali itu sama sekali orang asing. Oke. Moralitas kita langsung mengerti. Seperti saya kalau melihat dengan Pak Maulud, driver kami itu ya, driver keluarga kami itu, kalau melihat di jalan kami melihat mobil kesasar atau mobil jalannya itu agak selebor itu. Ke tengah enggak, ke pinggir enggak, cepat enggak, pelan enggak. Apa refleks kami? Langsung melihat plat nomor. Oke. Ya. Jadi paham langsung ya. Ini kalau dari luar kota, kami langsung makfum. Oke. Iya. Itu sudah panggilan moral lah gitu. Tidak langsung digemprong pakai klakson. Wey. Ya. Tapi yang tadi Mas Pri bilang itu berarti tertuju kepada pemroduksi karya itu ya. Pada netizen mungkin ini menjadi bahan apa ya, tambah informasi, begitu cara mainnya gitu ya, sehingga kita bisa menyikapinya dengan ya nggak ngegas amat gitu. Ya, misalnya begini, kultural itu skala umum, ya. Tetapi yang lebih khusus, seorang kreator memang harus faktual. Maka walaupun secara kultural dia bisa punya celah untuk dikritik katakanlah, kalau secara faktual dia kuat, dia ngerti buku yang disitir, bahwa dia based on referensi tertentu, itu perdebatannya walaupun tetap menghadapi gugatan-gugatan kritik ya, dan juga mungkin ketersinggungan atau ketidaksukaan tertentu, dia memiliki basic pendukung yang secara intelektual valid itu ya. Oke. Tidak karangan-karangan dia saja. Iya. Karena memang saya melihat ada begini Mas Doni, pribadi-pribadi mulia itu bagi masyarakat tertentu dan kultur tertentu memang tidak masyarakat itu nggak tega menyebut langsung namanya, itu nggak tega. Iya. Tapi nama-nama yang sama di masyarakat lain ya enak saja disebut itu. Benar. Nah, tinggal kita ini ada di wilayah mana sebetulnya. Betul, kalau kita berdekatan dengan kultur yang ini, ya alangkah baiknya secara moral dan artistik kita menghitung rasa masyarakat itu, kira-kira gitu. Iya, betul. Wow. Ini soal olah rasa sebetulnya ya. Kalau sudah sampai di tingkatan yang bisa mengolah rasa, woi, hidup ini indah banget, gak ada yang begini-begini gitu kan. Walaupun juga kita secara konsumen juga harus menjadi konsumen yang berpengetahuan. Itu dia, benar. Ya, jadi saling lah kita ini. Benar. Karena memang ada kebudayaan lain, mungkin ada buku-buku yang belum kita baca, yang memang kalau menyebut si X itu ya si X begitu saja. Betul. Jadi ya tambah baca lebih banyak, tambah dolan lebih jauh ya. Biar kopi lebih hitam, lebih luas wawasannya. Pokoknya saling itu luar biasa lah. Ya, rasa saling itu. Iya, benar. Alright. Tapi aku ini loh, waktu Mas Pri bilang bahwa kadang kita tidak bermaksud gitu ya, tapi kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Itu karena tadi gegar budaya mungkin ya, tidak memahami budaya gitu. Tapi kadang nggak soal antar budaya aja, tapi mungkin lebih ke komunikasi ya gitu. Aku tuh pernah ya sama teman gitu kan. Aku tuh nggak maksud ya untuk do something that bad gitu, tapi dia itu kayak kemudian that mad ke aku gitu. Itu satu orang Jawanya gitu kan, ngomongnya pakai bahasa Jawa juga gitu. How come gitu? Tapi terus paling bagus saling tadi ya. Nah, aku mau saling, tapi dia nggak mau saling, gimana dong? Oh ya nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari dua itu sudah ada yang berniat saling. Ya? Itu saling kan tidak harus ketemu. Ketemu ya. Karena jatuh cinta itu kan juga tidak harus dibalas. Nanti bertepuk sebelah tangan. Ya nggak apa-apa. Kan juga penting juga kita. Yang penting sudah berniat menepuk itu.
Baiklah. Alright.